teman semua yang berada di wilayah Rusia dan sekitarnya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kami dalam diskusi bulanan Permira bulan Februari 2016 yang mengangkat tema tentang virus flu babi. Uh, Tema ini sengaja kita angkat karena memang saat ini tema tersebut sangat aktual di wilayah Rusia, mengingat beberapa bulan terakhir terjadi epidemi yang meluas tentang penyebaran virus flu babi dan bahkan di beberapa daerah sudah menimbulkan kematian pada beberapa pasien. Saya akan memulai dengan epidemi tersebut. Jadi pertama kali virus flu babi ini merebak sebetulnya di wilayah Eropa. Itu yang untuk tahun 2016 ini. Di wilayah Eropa, penyebaran virus flu babi sudah mencakup 9 negara, yaitu Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Slovakia, Swedia, Turki, Israel, dan Portugal. Pandemi ini merupakan pandemi virus flu babi seperti yang terjadi pada tahun 2009. Seperti kita ingat, memang pada saat tahun 2009 itu adalah pertama kali muncul virus flu babi, termasuk di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Rusia, negara yang paling dekat mengalami penyebaran virus flu babi pertama kali adalah di Ukraina, yaitu di Ukraina sendiri telah terinfeksi sekitar 6% jumlah penduduk secara total, dan 70% dari pasien yang terinfeksi tersebut adalah ibu hamil dan anak-anak. Di Polandia, pada minggu pertama bulan Januari saja sudah terregistrasi ada sekitar 63.000 kejadian virus flu dan infeksi saluran pernapasan akut, yang diantaranya berakhir dengan kematian. Sementara di Rusia, kita mengenal ada organisasi Rospotrebnadzor, yaitu badan organisasi pelayanan dan perlindungan konsumen di Rusia yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah pasien dengan flu babi stem H1N1 2009, seperti itu dinamakan, yang terjadi pada tahun 2016 ini. Bahwa sejak awal musim dingin kemarin, yaitu pada tahun 2015, jumlah infeksi virus bermula hanya 4% dari seluruh jumlah penduduk. Dan terjadi peningkatan yang signifikan di penghujung tahun 2015 yang langsung mencapai sekitar 35%. Jadi sudah jumlah pasien dengan virus flu babi tersebut. Lalu pada awal Februari kembali tercatat statistiknya terjadi peningkatan sudah sebanyak 42% dari seluruh jumlah pasien yang resmi teridentifikasi. Di sini yang angka-angka tersebut merupakan angka yang resmi teridentifikasi. Sementara di luar sana banyak sekali jumlah pasien yang mungkin hanya melakukan perawatan sendiri, tidak berobat ke rumah sakit, dan mungkin berujung dengan kematian yang tidak diketahui oleh pemerintah, seperti itu. Sedangkan di kota Saint Petersburg, tepatnya di rumah sakit Botkina, sejak Januari lalu jumlah pasien sudah melebihi daya tampung dan telah tercatat jumlah pasien rawat inap yang lebih dari 300 orang. Seperti itu. Dari hasil laboratorium mengidentifikasi bahwa 72 diantaranya sudah positif virus H1N1. Pasien yang meninggal akibat virus H1N1 ini terjadi di wilayah Leningrad. Di Dagestan terjadi kematian 5 orang, di daerah Adige itu terjadi 6 orang, dan 4 orang di wilayah Vologad. Untuk itu kita harus memahami lebih jelas mengenai apa sih virus flu babi ini, bagaimanakah proses penyebarannya, lalu siapakah atau mungkin apakah yang menjadi sumber dari infeksi tersebut, yang dimana kita harus mewaspadai untuk demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita juga harus paham betul gejala klinisnya itu seperti apa gitu. Jika memang hanya terjadi seperti sakit panas, temperatur tubuh meningkat, lalu diiringi dengan demam, itu mungkin kita sudah harus waspada bahwa ini adalah mungkin gejala dari virus flu babi tersebut. Selain itu, kita sebagai mahasiswa memang tinggal di wilayah Rusia dengan kondisi iklim yang demikian, kita harus tahu betul mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebagai pencegahan. Kalaupun misalnya, jangan sampai sih, sebetulnya yang saya harapkan jangan sampai di antara kita ada yang sakit, tapi sekalipun misalnya terjadi sesuatu, maka kita harus tahu kepada siapa kita harus berurusan, kepada siapa kita harus melakukan perawatan di rumah sakit, dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Untuk itu, kali ini kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Theophilia Petrolina
Talakwa yang merupakan mahasiswa kedokteran tingkat 5 di Voronezh State Medical University. Beliau akan menjelaskan secara konkret dan komplit mengenai virus flu babi tersebut. Kepada Teofilia dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Sarah. Eh, Berbicara soal virus flu babi, tentunya kita harus tahu dulu apa sebenarnya apa itu virus dan kenapa kok banyak sekali virus. Ada virus inilah, virus flu saja banyak sekali jenisnya kan. Nah, virus itu adalah eh, virus kita yang pertama kita tidak bisa mengatakan bahwa virus itu adalah makhluk hidup karena virus uh, hidup berdasarkan sel inang tempat dia tinggal. Nah, virus itu uh, parasit mikroskopik yang menyerang sel organisme biologis. Jadi dia tinggal di semua jenis sel hidup, termasuk di dalam bakteri dan mikroorganisme lainnya. Nah, virus, bicara lebih konkret soal virus influenza, virus yang menyebabkan penyakit influenza atau di masyarakat sering disebutkan dengan sakit flu, ada 3 penyebab virus ini adalah virus dari yang memiliki materi genetik hanya RNA. Nah, virus sendiri terbagi menjadi dalam 2 grup besar, yaitu virus yang punya materi genetik hanya DNA dan virus yang punya materi genetik hanya RNA, asam ribonukleat. Nah, dari keluarga virus influenza berasal dari keluarga Orthomyxoviridae. Virus influenza dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Tipe B dan C umumnya menimbulkan gejala yang ringan dibanding dengan tipe A yang menimbulkan dampak pandemik atau dampak global, dampaknya benar-benar mendunia. Nah, di sini kita membahas lebih kepada virus tipe A karena virus influenza tipe A sendiri memiliki beberapa subtipe yang terdiri dari kombinasi superficialis antigen dari virus influenza tipe A itu. Nah, superficialis antigen atau antigen yang berada di bagian permukaan virus itu namanya hemaglutinase dan neuraminidase. Nah, atau disimbolkan dengan huruf H dan N. Karena itulah mengapa virus influenza yang menyebabkan flu babi dikategorikan di dalam atau disebutkan dengan kode H1N1. Jadi kode ini nih seperti kode seorang agen rahasia begitu. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa virus itu adalah agen rahasia itu yang membawa kode-kodenya seperti H1N1 ini. Nah, ada juga contoh yang lain seperti virus flu burung misalnya dikodekan dengan H5N1. Nah, virus H1N1 kenapa disebut flu babi? Kenapa kok flu babi sih? Nah, karena virus ini endemik ditemukan di populasi babi. Makanya disebut virus flu babi atau swine influenza. Nah, tetapi penyebarannya bukan hanya sebatas di antara kelompok atau populasi babi saja. Saat ini penyebarannya bahkan dari babi ke manusia ataupun dari manusia ke manusia sendiri sudah menyebar. Jadi jenis virusnya sudah bukan lagi sesuatu yang zoopranos tapi sudah zooanthropanos. Ya. Zo itu hewan dan anthro itu manusia. Ya. Lalu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tadi kan Mbak Filia menyebutkan hemaglutinase dan neuroamidase. Berdasarkan yang saya pahami bahwa itu adalah fermen ya. Sebetulnya apa yang disebabkan oleh adanya fermen ini di virus tersebut gitu, yang efeknya terhadap tubuh kita? Efeknya, jadi setiap fermen itu dia kan dia berada di permukaan. Makanya ketika virus ini dia menyentuh bagian tubuh manusia, dia masuk ke dalam sel inang, itu dia menggunakan 2 jenis kombinasi dari 2 jenis fermen antigennya ini untuk masuk ke dalam
untuk berkembang biak ya. apa ya, berkembang masuk ke dalam supaya dia itu kayak apa ya, kayak kuncinya dia masuk ke dalam tubuh manusia dan tinggal di dalam sel inang di Ah, entah itu manusia atau makhluk hidup lainnya. mhm, mhm. Nah, karena itulah eh, yang membuat virus tipe A menjadi berbeda dengan virus tipe-tipe yang lainnya, walaupun sebenarnya B dan C juga menyebabkan beberapa jenis menyebabkan influenza yang sama, tetapi uh, influenza tipe B dan C dia lebih dikenal kepada influenza yang menyerang anak-anak pada umumnya, anak Ah, kecil. oke, oke. Lalu Mbak Vila, apakah bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana sih proses penyebaran infeksi virus ini gitu? Lalu Nah, siapa saja yang ya, lebih mungkinkah ada kelompok grup yang ya, rentan atau mungkin lebih ya, rentan lagi dari yang ya, orang-orang lainnya seperti ya. itu? Bisa Nah, dijelaskan? penyebaran virus ini seperti tadi kan saya bilang bahwa virus ini endemik di populasi babi. Nah, Mhm. tetapi saat ini sudah tidak lagi. Jadi virus tuh sebenarnya kalau kalau menurut saya virus tuh adalah uh, agen mikroskopik. Mereka itu parasit yang sangat pintar sebenarnya, mikroparasit parasit yang sangat pintar karena dia bisa berubah-ubah setiap uh, bermutasi jenisnya. Jadi dia materi genetiknya yang bermutasi karena dia hanya Mhm. memiliki materi genetik, makanya setiap kali dia pasti berubah-ubah begitu. Makanya mungkin kita menemukan dulunya ditemukan oh H1N1 ini hanya bisa disebarkan dari babi kepada manusia. Mhm. Tetapi saat ini sudah ditemukan lagi bahwa H1N1 ternyata bisa ditemukan dari bukan hanya babi terhadap manusia, tapi juga manusia terhadap manusia sendiri. Nah, Oh, proses oke. penyebarannya adalah melalui kontak langsung dengan babi, tapi kontak langsung dalam arti bahwa memegang babinya, mencium babinya, dan segala macam seperti Oh, itu misalnya. oke. Tetapi memakan daging babi yang dimasak secara dengan uh, Cara masak matang sempurna, ya, ya cara full matang, masak sempurna. ya masak Mhm. sempurna pada suhu tertentu dan karena kita kan tahu ya semua daging itu harus harus Dimasak dimasak dengan suhu yang sempurna. benar-benar Mhm. sempurna. Nah, Mhm. Mhm. itu berpotensi yang sangat kecil untuk menyebabkan virus flu babi. Oh, Dan oke. yang lainnya adalah uh, cara penyebaran virus flu sendiri adalah cara penyebaran yang bisa dikatakan sangat mudah dibanding dengan virus-virus yang lainnya. Nah, Mhm. kenapa sangat mudah? Karena kalau orang yang terjangkit virus flu, dalam hal ini juga termasuk virus flu babi, kita berjabat tangan dengan orang itu, kita ada di tempat umum yang bersamaan, Mhm. kita uh, minum dan makan dari piring atau gelas yang sama, itu semuanya juga Sangat uh, mudah ya sangat untuk mudah terinfeksi. karena melalui Oke. kontak dan melalui juga udara. Jadi udara di Ah, mana orang itu bersin atau orang itu batuk, kita uh, mau tidak mau pasti virus itu terkena di kita. Nah, tapi ada juga bukan berarti bahwa ketika seseorang bersin atau batuk lalu kita langsung berpikir oh positif nih mhm. kena virus Mhm. ini. Nah, Iya, iya. karena proses penyebaran virus itu juga kan tergantung dari sistem daya tahan tubuh kita sendiri. Ah, iya, Setiap iya. orang mungkin orangnya berbeda diberikan tapi terkena infeksi yang sama. Mhm. Ada orang yang terkena infeksi flu dan lain-lain, oh biasa saja, tapi ada yang terkena dan ternyata sangat Lebih uh, rentan ya jatuhnya. rentan sekali. Oh, oke. Nah, Mhm. nah, Mhm. orang-orang di grup rentan yang lainnya adalah orang-orang dengan yang pertama itu adalah anak balita ya, bayi di bawah 5 tahun Mhm. karena bayi sendiri uh, bayi sendiri sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit infeksi. Nah, Mhm. Mhm. kemudian orang dengan HIV/AIDS karena mereka sudah Mengalami memiliki sistem. daya tahan tubuh yang sangat rendah Mhm. karena virus dan karena itu mereka tidak punya daya tahan tubuh seperti orang-orang yang normal yang biasa. Nah, Mhm. kemudian Mhm. Iya, iya. wanita hamil itu ya pokoknya kalau kata orang Rusia все нельзя lah pokoknya apapun kayak kayak sangat berhati-hati ya sangat Karena karena rentan sekali dengan sekali karena mereka uh, memang iya kalau karena karena mungkin ibu hamil adalah memang secara fisiologis ya dalam kurun waktu 9 bulan 10 hari ini memang mengalami yang disebut dengan
physiological imun deficit. Jadi Iya, sistem imun yang iya. Sistem imunnya turun jadi secara menurun ya, dan karena itu dan juga kalau ya kalau sakit pasti obat-obatnya harus hati-hati, obat ini hati-hati yang ini dan lain-lain. Nah, kemudian lansia, orang-orang lanjut usia nah, berikutnya adalah pasien dengan penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit misalnya seperti pasien dengan uh, asma. Karena ah, uh-huh. kenapa? Dia sudah Karena punya penyakit iya, karena dia sudah punya saluran penyakit pernafasan ya. sesuatu yang saluran pernafasan. Nah, kalau Uh-huh. misalnya dia kena virus flu ini, dia akan sangat uh, dampak komplikasinya nanti akan pokoknya dampak komplikasi buat dia, nafasnya, karena dia kan sudah bermasalah sebelum itu. Nah, karena itu uh, komplikasi, kenapa semua orang ini masuk dalam grup rentan? Karena komplikasi. Sebenarnya virus flu ini kan kadang-kadang kita berpikir bahwa apaan flu aja kok biasa. Nah, oke, flu mungkin biasa, tetapi komplikasinya setelah flu pasti akan terjadi sesuatu dengan kan flu menyerang saluran pernafasan atas pada awalnya. Dan kemudian dia pasti turun dan menyerang sistem saluran pernafasan bawah, bronki dan paru-paru kita. Nah, karena itu banyak sekali uh, korban letal dikarenakan komplikasi di paru-paru, komplikasi radang paru-paru, pneumonia seperti yang kita ketahui. Nah, Oke, jadi memang ada beberapa grup ya, ya, beberapa grup kategori yang dalam hal ini bisa dibilang lebih rentan untuk ya, mengalami infeksi virus iya, flu babi iya. tersebut. Dan selain itu, tidak semua orang mengetahui bahwa, oh saya kuat, sistem daya tahan tubuh saya kuat. Tidak semua orang yang kuat, besar, gemuk, itu berarti bahwa sistem sistem Tubuhnya daya sehat. tahan tubuhnya, iya, tubuhnya sehat, daya tahan tubuhnya kuat. Karena setiap individu, balik lagi, setiap individu unik bahkan dengan sistem imunnya berbeda-beda, gitu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Oke, dari sini kalau gitu adakah faktor-faktor yang akan memicu atau memprovokasi timbulnya infeksi virus flu virus H1N1 ini, Nah, Filia? faktornya yang paling yang pertama sistem daya tahan tubuh kita kan, itu yang pertama. Itu faktor dari dalam ya, faktor dari dalam sistem daya tahan tubuh kita. Kemudian uh, lingkungan di sekitar kita, karena lingkungan di sekitar kita juga sangat berpengaruh kepada misalnya daya tahan tubuh kita mungkin sudah bagus, tetapi lingkungan sekitar kita kotor, banyak debu, banyak faktor-faktor pemicu yang membuat kita kemudian uh, menjadi sangat rentan. Nah, selain itu faktor makan yang sehat dan lain kan banyak orang yang sakit. Kenapa sakit? Karena daya tahan tubuhnya tidak kuat. Kenapa daya tahan tubuh tidak kuat? Makan udah bener kok, makannya begini begini. Nah, makan bukan soal benar atau enggak, tetapi soalnya adalah uh, komposisinya, nutrisinya, apakah Nutrisi, makan, gizinya ya. ya gizinya, makan 3 kali sehari. Orang yang makan 3 kali sehari nasi dan mie instan kan beda dengan orang yang makan 3 kali sehari, Dengan tapi daging dan makanannya sayur. lebih banyak, ya daging dan misalnya telur dan lainnya yang memang memperkuat sistem imun kita. Nah, dan selain itu faktor cuaca ya, kenapa kok musim dingin kok banyak sekali yang sakit flu. Pokoknya setiap kali musim dingin, misalnya kalau di Rusia, setiap kali musim dingin pasti sekolah-sekolah ditutup, Rumah misalnya. sakit Ya, rumah karantin. sakit di karantin, asrama juga ada yang karantin. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena uh, saat udara dingin di hidung kita ini, saluran pernafasan itu terdiri dari hidung dan hidung kita ini ketika kita menghirup udara, kan hidung kita ada reseptor yang kemudian mengubah udara yang dingin menjadi agak hangat supaya ya menyebabkan udara yang masuk itu bukan udara yang dingin. Nah, kadang-kadang kita ketika dalam ketika di luar dan kemudian kedinginan,
itu seperti otomatis pasti akan uh, sakit apapun itu, mungkin hanya kayak biasa hidung hanya berair seperti itu misalnya, oh nggak apa-apa hidung berair dan lain kayak gitu, tapi padahal hal-hal sekecil inilah yang memicu kemudian menjadi flu atau influenza yang seperti itu. Jadi faktor-faktor yang penting itu ya cara kita berpakaian, bagaimana kita berpakaian sesuai musim. Nah, selain itu juga di musim dingin kebanyakan, kenapa musim dingin orang selalu bilang harus banyak makan, harus banyak makan, harus banyak makan supaya daya tahan tubuh, kembali lagi kepada daya tahan tubuh kita. Nah, dan juga kalau misalnya di sekitar faktor di sekitar kita, kalau kita sudah tahu bahwa musim dingin dari bulan akhir November sampai Februari ini sangat rentan untuk banyak orang yang akan sakit flu, maka kita sendiri harus melindungi diri dari pastinya ya. Pastinya kita harus melindungi diri, entah itu pakai masker atau pakai kan banyak di Rusia banyak balsam antibiotik, salep antibiotik itu yang bisa dipakai di hidung. Nah, misalnya seperti itu. Nah, karena memang saya juga sangat paham bahwa di sini orang Rusia kan memang sangat, mereka jadi sudah tahu karena memang iklimnya Rusia adalah panas dan hanya ada dua, dingin atau dingin sekali. Jadi mereka sebetulnya sudah lebih baik dalam mengantisipasi perubahan cuaca tersebut gitu. Dan selalu saya dengar dari dosen-dosen saya di sini, juga dari teman-teman bahwa kulit atau istilahnya slizistaya balochka itu jadi selaput tubuh kita yang ada yang di dalam hidung atau dalam mulut, jika memang dia kering itu akan lebih mudah ya untuk infeksi ya virus, ya bakteri, ya jamur semuanya. Jadi memang kelembapan kulit, kelembapan kelenjar, kelembapan selaput dalam tubuh kita juga memang harus dijaga ya. Iya, benar. Nah, selain itu juga menjaga kelembapan kamar, karena kita kan ini kita bicaranya konkret ya, mahasiswa yang tinggal di asrama dengan satu kamar 3 orang, satu kamar berempat, bertiga. Nah, kondisi kamar kita yang sempit dan kita harus ini juga merupakan faktor kenapa mudah sakit gitu. Karena musim dingin, kemudian semua tertutup, semua di dalam kamar, semua kita nggak tahu teman-teman kita yang sekamar dengan kita ada apa dalam tubuhnya, ada apa yang bisa disebarkan. Nah, karena itu penting untuk selalu menjaga kebersihan kamar, itu yang paling penting ya, kebersihan kamar. Kemudian selalu jendela kalau bisa sering dibuka untuk ada perubahan udara gitu. Sirkulasi. Iya, sirkulasi udara, harus sering buka jendela untuk untuk mengatur sirkulasi udaranya. Iya. Selain itu nih, kita sudah mulai tahu nih ya faktor-faktor apa saja sih tadi, misalnya kedinginan, ya kan, lalu faktor makanan yang bergizi, lalu cukup tidur, cukup istirahat, seperti itu kan, lalu pakaian yang kita pakai sesuai atau tidak gitu dengan cuaca yang saat ini kita hadapi. Ini sebenarnya ada jokes gitu yang saya tahu juga, bahwa di sini kan seperti kita ketahui bahwa wanita Rusia itu lebih memilih kadang-kadang memakai kalgotki, memakai stocking yang tipis, jadi menampilkan model, padahal cuaca mungkin sudah mulai minus 15 gitu. Untuk mahasiswa Indonesia, saya mohon sekali jangan ya melakukan hal yang demikian gitu. Karena memang tubuh kita ini masih tubuh Indonesia, bukan tubuh Rusia. Nah, selain itu juga, selain jaket dan semua itu, sial dan topi itu juga sangat penting, karena kadang-kadang kita kan ya rambut udah neces banget ya, nggak mau rambutnya kena apa-apa, males banget pakai topi, nggak usah ada di jaket udah ada topi kok, padahal justru itu yang melindungi kita ketika kita keluar. Dan topi itu kayaknya sesuatu yang sangat wajib apapun keadaannya untuk suhu dingin, karena walaupun di luar agak anget nih, nggak apa-apa, nggak usah pakai topi, agak anget iya, tapi ketika angin dingin, dan pasti setelah itu kita banyak orang yang sakit itu karena
cara berpakaiannya yang tidak terkontrol. Makanya uh, banyak kok mahasiswa asing yang kayaknya kok berpakaian lebih lebih parah gitu, lebih lebih santai dari orang lebih Rusia ringan. sendiri. Iya, lebih lebih ringan, lebih santai dari orang Rusia sendiri. Istilahnya kita tidak lahir di Rusia gitu, kita hanya tinggal Ya, beberapa tahun saja di sini, biar gimana ya, harus tetap memperhatikan bagaimana cara berpakaian. Bahkan saya juga pernah mendengarkan ada satu kalimat bahwa semakin lama kamu tinggal di Rusia, maka pakaianmu akan semakin tebal. Saya rasa itu ada ya, betulnya juga gitu, betul. karena kalau misalnya Ya, kita itu ada mahasiswa betulnya juga. baru, biasanya pakaiannya justru yang ya santai ya, seperti zaman-zaman waktu Ya, di Jakarta mungkin atau di Surabaya yang mungkin ya, cuacanya panas, ya, tapi padahal di sini cuacanya sangat jauh berbeda seperti itu. ya. Nah, Oke, nah untuk gejalanya nih Mbak Filia, ya. itu apa aja sih yang harus diwaspadai gitu? Jadi Nah, yang merupakan karakter khas dari infeksi virus flu ya. H1N1 ini gitu. Gejala eh, khas influenza A H1N1 ini dia mirip sekali dengan influenza biasa. Nah, gejalanya Mhm, seperti demam, hidung tersumbat, batuk, sakit pada tenggorokan, sakit mhm, kita kadang-kadang merasa sakit pada tubuh gitu, entah tulang lah, kayak kok sakit ya di tulang, di muscle, di otot, atau sakit kepala, panas, panas dingin. Kadang-kadang kan kita sering bilang, oh kayaknya panas dingin, demam yang menyebabkan kayak panas dingin mhm, gitu. mhm, mhm, Kemudian lemah pastinya ya, lemah mhm. lesu. Lemas Jadi ya, ya lemah lesu ya ya. lemas. Mhm, Nah, tetapi ada yang beberapa teori mengatakan bahwa yang spesifik untuk swine flu ini mhm. selain sakit kepala, biasanya sakit kepalanya tuh di bagian frontalis, di bagian depan. Oke, depan sini Ya, bagian dahi ya. kita Mhm. yang sering Daerah sakit. area Ya, frontal ya, dahi. Mhm, frontal dahi. mhm, Nah, selain itu beberapa gejala yang lain itu juga kan virus ini kan seperti saya bilang ya, virus ini agen yang sangat pintar. Makanya dia mhm. sering berubah-ubah. Beberapa orang malah juga bisa merasakan gejala lain yang seperti eh, muntah-muntah, kemudian Oke. diarea seperti itu. Nah, karena Mhm. setiap setiap individu kembali lagi setiap individu pasti berubah menerima infeksi agen infeksi yang sama tetapi memberikan uh, gejala klinis yang berbeda gitu. Nah, uh, mengingat karena memang tidak ada yang sangat spesifik ya untuk kita untuk tahu langsung bahwa oh ini orang kena flu babi nih atau ini flu biasa nih. Hah? Kita tidak bisa lihat dari wajah seseorang dan mengatakan karena dia punya karena dia uh, hidung tersumbat, hidung berair, kemudian juga batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sakit pada tubuh, lemas. Oh, Mhm, positif nih, pasti flu babi. Karena mhm. uh, Hampir semua gejala ya penyakit lain juga hampir semua serupa gejala ya. penyakit lain juga sama kan, yang banyak yang seperti itu. Nah, Heeh, heeh, heeh. Oh, inilah salah satu hal yang membuat kenapa membuat banyak sekali kematian akibat flu babi ini. Kenapa mhm, banyak banyak sekali letalness yang disebabkan oleh flu babi ini? Sebab uh, orang tidak biasanya kan oh flu aja biasa itu minum ini minum itu habis udah nggak apa-apa gitu. Padahal mhm. uh, kita nggak tahu kalau virus itu pintar sekali dan dia bekerja dia sedang melakukan sesuatu Inflasi. yang iya yang di dalam tubuh kita yang kayaknya bakal jadi surprise gitu. Oke. Oh ya, balik lagi sebentar, tadi saya terlupa. Karena kita tinggal di negara 4 musim ya, gitu. Iya. Eee, Sebetulnya kapan sih waktu yang paling paling rentan, paling rawan di mana penyebaran virus ini akan sangat memuncak gitu? Artinya Nah, terjadi peak season di mana iya. virus flu ini akan menyebar luas gitu. Nah, Di musim waktu atau bulan-bulan apa aja ya Mbak Filia ya? peak seasonnya si virus flu ini flu itu pasti di uh, musim dingin ya musim Mhm, dingin jadi mhm. dari Desember biasanya akhir November ada beberapa kota yang sudah November Mengkarantina ya. mulai ya mulai Mhm, musim dingin juga jadi sampai kepada Februari ini.
Oh, Februari, kadang-kadang Maret juga karena perubahan iklim sekarang yang nggak mhm, jelas ya. Kadang-kadang April mhm, juga masih ada snow, masih ada salju. Nah, mhm, eh, mhm, kadang kita sering dengar bahwa oh, perubahan musim, misalnya dari musim panas mau masuk ke musim gugur, atau misalnya proses perubahan dari musim dingin mau masuk ke musim semi. Itu kita sering dengar bahwa ini nih musimnya orang, musim sakit banget nih, banyak yang sakit. Nah, mhm, memang di musim itu banyak yang sakit, tetapi tidak semuanya adalah virus influenza, tidak semuanya adalah flu. Nah, mhm, mhm, Nah, flu itu sendiri sangat karakternya memang adalah musim dingin ini. mhm, Makanya mhm, mhm, kenapa setiap kali musim dingin, kok setelah tahun baru pasti ada saja yang sakit, pasti ada mhm. saja banyak yang sakit begitu. Kalau tahun baru sih mungkin karena juga terlalu terlalu meriah perayaan tahun Iya, barunya, jadi iya, iya, akhirnya iya, sistem tubuh iya menurun dan banyak, iya, mudah sekali iya, infeksi penyakit. iya, Oke. Nah, lalu kita udah tahu nih faktor-faktor apa apa saja sih yang memprovokasi timbulnya infeksi virus tersebut. Lalu kita juga udah tahu sekarang gimana waktu-waktu yang paling rentan, paling berbahaya untuk penyebaran virus itu sendiri. Itu peak season-nya ya. Jadi di iya, awal musim dingin sampai dengan sekitar Januari, Februari, di mana iya, memang iya, titik kasus virus H1N1 pada tahun ini kan dimulai dari Desember, tapi peak iya, season akhir Desember, benar, Januari, Februari di mana Januari. Hmm. langsung menyebar luas di beberapa kota termasuk di daerah Bashkiria sendiri tempat saya Iya, tinggal saat ini. ya termasuk tempat Varonyer sendiri sudah ada korban korban jiwa di beberapa Oh, rumah sudah sakit. ada korban jiwa Iya, ya malahan iya, kalau di sana. iya, Kalau di Bashkiria sih sementara yang terakhir saya tahu hanya ada 5 orang yang kritis gitu, tapi iya, belum ada kabar meninggal seperti iya. itu. Di Lalu, Varonyer sendiri kebetulan tadi kita ada leksia infeksi, penyakit infeksi, dan saya tanya ke mhm, dosennya, katanya di rumah sakit infeksi Kota Varonyer sudah sekitar 6 orang yang positif, dan ada yang sudah juga meninggal. Nah, karena itu hmm, sekarang juga masih masih banyak yang sedang menunggu hasil analisnya positif mhm, H1N1 atau enggak. Karena mhm, itu mhm. memang memang ini masalahnya sudah bukan hanya masalah kesehatan ya, masalah Udah masalah mempengaruhi sosial, segala aspek, iya. sosial dan Aspek sosial, ekonomi politik. semua ya. Aha, aha. Ya. Oke, nah kalau tadi kan kita bicara virus flu ini memang gejalanya mirip dengan virus dengan infeksi-infeksi lain ya, yang tidak hanya virus, infeksi virus, tapi bisa juga infeksi bakteri gitu kan. Ya. Ya. Nah, untuk itu bagaimana kita tahu bahwa ini memang adalah virus H1N1 gitu. Mungkin Ya. bukan virus dari virus flu flu burung atau mungkin Heeh. virus rhinovirus, mungkin Iya. Iya. adenovirus gitu, atau mungkin juga Iya. infeksi bakteri Mm. seperti itu. Iya. Bagaimana Eh, kita bisa tahu gitu? jadi seperti yang saya bilang ya, kita tidak bisa melihat wajah seseorang yang ada tanda-tanda gejala influenza ini dan kemudian bilang, oh kamu positif nih flu babi, atau misalnya seperti itu, karena tidak ada dokter yang akan langsung mengatakan bahwa kamu positif nih virus influenza AH1N1. Mhm, Eh, diagnosis yang paling eh, tepat adalah diagnosis yang dilakukan dengan metode-metode lain seperti metode laboratorium dan metode-metode instrumen yang lainnya. Nah, mhm, mhm, eh, diagnosis ada beberapa kriteria pada A1N1 karena tidak semua orang dengan mudahnya tidak kemana-mana kemudian terserang H1N1. Nah, mhm, uh, mhm, kriteria diagnosisnya itu ini yang diberikan oleh CDC ya, mhm, seperti demam akut dan gejala infeksi saluran pernafasan uh, dalam waktu sekitar 7 hari. Kalau dan jika sudah terjadi kontak dengan seseorang yang didiagnosis positif infeksi virus H1N1. Nah, mhm. jadi harus juga selain demam yang panjang, tetapi juga ada istilahnya anamnes. Jadi Ah, oke. ada Aha, cerita di balik penyebarannya, ada mhm. ada story-nya. Oh, temannya mungkin sudah dibilang positif H1N1 misalnya seperti itu. Ah, Atau oke. ya yang berikut adalah
demam akut dan gejala infeksi saluran pernafasan atas dalam waktu 7 hari setelah melakukan perjalanan ke tempat atau negara yang positif dikonfirmasi memiliki kasus infeksi influenza. Nah, influenza H1N1 maksud dalam hal ini. Seperti yang tadi di awal Kak Sarah bilang, ada beberapa negara-negara, ada sekitar 9 negara yang sudah, ya, yang di Eropa ada sekitar 9 negara yang epideminya benar-benar di negara, ya, konkret ya, di negara-negara itu penyebarannya, ya. Nah, karena itu kembali lagi harus ada juga ceritanya, karena itu ketika seseorang pasien kan kalau datang ke dokter, dokter nggak bisa hanya lihat dia gimana langsung bilang oh kamu sakitnya ini, pastinya harus dengar dulu ceritanya, digali ya, temannya, iya digali temannya ada di mana, gimana teman-temannya di kamar, ada yang sakit lagi apa, siapa yang sakit lagi, teman-teman di kelas, atau misalnya kamu baru dari mana, ya gitu. Nah, kemudian juga kriteria yang ketiga adalah demam akut dan gejala infeksi saluran pernafasan atas, pernafasan dalam waktu 7 hari jika terkonfirmasi positif infeksi pada 1 orang saja yang tinggal berdekatan. Jadi tidak perlu untuk semua orang di situ sakit. Kalau ada 1 kasus saja yang ditemukan di sekitar kompleksnya, tempat tinggalnya dia, misalnya kita mahasiswa yang tinggal di asrama misalnya, 1 saja mahasiswa di asrama ini yang positif terinfeksi H1N1, berarti kalau ada siapa saja yang memiliki gejala-gejala seperti yang tadi kita bilang ya, gejala-gejala yang khas untuk influenza, maka dia harus juga dikirim ke rumah sakit untuk didiagnosis lebih lanjut. Nah, diagnosis lebih lanjutnya itu biasanya meliputi laboratorium seperti tes darah, ambil tes darah, dan semua sebagian besar penyakit infeksi kan pasti penyakit apa saja ya, biasanya diawali dengan tes darah gitu, atau X-ray, ronsen, ya. Untuk kenapa kok ronsen sih, kan pasti kok ronsen sih, kan flu, kenapa ronsen? Nah, di sini yang dilihat bukan ronsen hidung kita, tapi paru-paru, karena melihat proses perubahan yang ada di situ, di paru-paru kita, kenapa? Karena virus flu ini menyebabkan perubahan juga, dia bisa menyebabkan perubahan di paru-paru kita. Nah, Rusia kayaknya sangat sensitif ya dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya, kenapa tiap tahun kita kok hukumnya wajib untuk selalu fluorografi, dan karena bisa saja ditemukan segala macam, bisa ditemukan di saat fluorografi itu, saat kita tiap tahun melakukan fluorografi. Nah, metode lainnya adalah metode untuk mengetahui virus yang tepat itu sendiri. Dalam teorinya ada banyak sekali metode ya, termasuk metode virusologi namanya, atau metode yang pendeteksian virus ya, di dalam embrion ayam misalnya, seperti itu. Tapi itu metode itu tuh teoritisnya sekitar 3-4 minggu, jadi 1 bulanan. Nah, dalam waktu itu bisa saja sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi, atau misalnya membaik misalnya. Makanya ada banyak metode baru yang express method disebutnya. Misalnya kalau dalam bahasa Rusia disebut IVA, atau dalam bahasa Inggrisnya singkatannya ELISA, atau seperti penetapan kadar imunosorben, jadi tes enzim gitu. Nah, enzimnya itu. Kemudian tes yang populer, yang saat ini populer sekali adalah PCR, yaitu reaksi yang dipakai untuk menentukan materi genetik virus, yang memang digunakan untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit. Karena dari metode PCR ini kita sudah langsung tahu materi genetiknya ini, oh berarti virusnya ini. Nah, metode PCR sendiri biasanya hanya sekitar sampai
24 sampai 48 jam paling lama untuk Oke, jadi lebih cepat ya hasil untuk yang bisa didapat. hasilnya ya. Makanya itu kalau kalau seseorang kita tidak bisa langsung bilang bahwa banyak teman-teman yang juga ketika sakit, ketika flu dan segala macam Mhm. seperti itu ada gejala-gejalanya pasti tanya gitu kan, kira-kira minum obat apa ya atau seperti itu. Mhm. Nah, Iya nih, kita bisa masalahnya langsung. ya Mhm. ya kita bisa langsung ke pencegahannya, penanganannya ya atau pencegahan dan penanganan. Nah, yang pertama eh, kita nggak bisa bilang langsung gitu bahwa eh, kalau kamu minum obat ini karena masalahnya apakah kita nggak tahu benar-benar ini virusnya benar-benar virus flu-nya flu H1N1 atau misalnya seperti itu. Karena itu sekarang saat ini di Rusia sendiri di beberapa asrama, di asrama kami Mhm. termasuk saat ini ketika ada yang sakit, ketika ada yang punya gejala-gejala flu seperti itu, demam dan uh, uh, tanda-tanda yang lainnya, pasti langsung harus menghubungi Skorepomas, harus menghubungi Mhm. ambulans karena harus langsung ke rumah sakit atau paling tidak ke uh, Zdravpunk atau apa sih itu yang di dekat di Eh, kampus itu. pos kesehatan di Ya, pos universitas kesehatan ya. kampus, iya, iya. Mhm. Nah, karena dari situ dokter melihat dan eh, mungkin harus dikirimkan untuk apalagi dengan kondisi global saat ini ya, virus H1N1 ini, makanya memang harus proses diagnosisnya memang harus sangat hati-hati. Karena itu ketika ada yang sakit, alangkah baiknya jika langsung Mhm. ke poliklinik atau pos kesehatan itu, Zdravpunk itu. Nah, dari Mhm. situ mungkin baru kita dikirimkan kemana. Karena kita nggak bisa hanya mempercayai internet atau mempercayai teman gitu. Karena eh, permasalahannya ini sudah bukan lagi flu biasa gitu. Karena kita tidak ada yang bisa membedakan flu biasa dan flu babi ini. Mhm. 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 Oke, jadi kalau misalnya sudah terjadi ya, gitu, kita udah mulai deteksi nih gitu. Oh, ternyata memang kayaknya kok dari 3 dari 4 gejala yang tadi misalnya sudah Iya, disebutkan, iya, berarti ternyata ada di tubuh iya, seseorang. Jangan iya, sampai di tubuh kita, tapi misalnya kita sudah mulai iya, berarti, oh sepertinya iya, ada gejala-gejala tersebut gitu. Lalu iya, berarti kita sudah mulai harus kemana? Pertama harus ke Medpunk ya, yaitu pos iya, kesehatan yang ada di iya, universitas gitu kan, iya, atau mungkin ke iya. poliklinik ya. Selanjutnya apa yang Hmm. mesti kita lakukan gitu, Mbak Nah, Vina bisa eh, dijelaskan? yang pertama ketika seseorang kan tidak bukan orang lain yang melihat ya, tapi dia merasakan sendiri. Misalnya merasakan sendiri, oh kayak tenggorokan saya sakit nih, kayaknya rada-rada dalam tubuh rada-rada kayaknya ada yang nggak enak gitu, nggak eh, apa ya? Ketika kita sakit kan kita sendiri yang merasakannya ya. Mhm. Gimana kayak Mhm. nggak enak gitu, hidung nggak Mhm. enak, ini nggak enak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perawatan sendiri di rumah atau di asrama ya, itu melalui istirahat yang banyak dan eh, minum air minum air yang banyak untuk mencegah Mhm. dehidrasi pastinya, Mhm. menjaga tubuh untuk tetap hangat, berpakaian yang hangat, menjaga kamar supaya tetap hangat. Eh, Mhm. Kalau bisa jangan sampai kena angin atau di luar atau uh, kemudian mengonsumsi obat-obat penurun panas. Sebenarnya bisa saja kita konsumsi obat-obat penurun panas Mhm. ya seperti Mhm. paracetamol ya, atau Ibuprofen. ibuprofen misalnya. Yang paling terkenal di antara semua Ya. mahasiswa itu pasti Teraflu. Iya, Semua orang iya. pasti tahu, oh iya Teraflu. Kalau udah agak hidung tersumbat dan itu pasti ujungnya Teraflu. Nah, padahal Teraflu itu sendiri sebenarnya bukanlah obat untuk virus influenza. Teraflu itu hanya Aha. mengandung paracetamol dan berbagai Dia uh, hanya mengobati gejala ya jadinya. iya dia hanya mengobati gejala seperti demam dan seperti itu. Makanya Mhm. uh, biasanya efektifnya paling kalau memangnya baru-baru mulai ya, baru-baru merasakan Teraflu lebih efektif sebagai kayak profilaktik gitu, pencegahan. Pencegahan. Tapi untuk penanganan uh, mungkin bisa efektif tapi hanya untuk kayak simptomatiknya saja. Nah, Gejala-gejalanya. kemudian Mhm. Mhm. ya kemudian
kita juga bisa saja kan apotek di sini dengan sangat luas sekali menjual obat-obat antivirus, obat-obat banyak berbagai macam obat yang kita mau. Nah, Mhm. antibiotik sekarang kayak udah nggak begitu luasnya dijual ya karena udah Iya. sudah harus pakai resep saat ini. Mhm. Nah, sedangkan obat-obat lain seperti obat-obat antivirus yang Tamiflu atau Tamiflu itu salah satu dari sekian obat eh, apa Obat namanya antivirus yang obat antivirus banyak digunakan ya, yang efeknya langsung sama begitu efektif efeknya untuk iya digunakan. berefek langsung iya nah karena itu sedangkan obat-obat lain seperti Anaveron, Citovir itu obat-obat yang kerjanya lewat stimulasi interferon Jadi stimulasi menstimulasi sistem imun tubuh kita ya. iya stimulasi sistem imun kita. Nah kalau Tamiflu itu obat antivirus yang memang betul-betul dia bekerja di virusnya Melawan sendiri virusnya. gitu. Aha, aha. Ya Nah, ini tadi menyinggung nah tentang antibiotik dan antivirus gitu. Ini ya kayaknya penting nih untuk kita menjelaskan gitu ke teman-teman bahwa ya memang antivirus dan antibiotik itulah dua obat yang berbeda sama ya sekali ya ya. ya itu ya Karena nah antivirus ya untuk memang virus gitu ya yang ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, sedangkan antibiotik ya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri gitu. bakteri iya iya nah Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian mohon jangan iya tertukar gitu. iya Karena karena kan obat kayaknya banyak sekali tuh kayak tren antibiotik jadi kalau dokter nggak kasih antibiotik kayaknya nggak keren deh kayak gitu banyak yang kayak efektif ya obatnya. ya ah gimana sih dok kok nggak ada antibiotik gitu nah padahal sebenarnya itu juga kadang-kadang orang sakit apa flu minumnya antibiotik amoxilin, penicillin pasti semua orang udah tahu ya antibiotik seperti itu. Kok antibiotik yang diminum kan ini eh, flu itu disebabkan oleh apa virus. Nah karena eh, itu memang benar-benar dua jenis obat yang berbeda gitu walaupun eh, bekerjanya juga adalah membunuh mikroorganisme, tetapi membunuh dua mikroorganisme yang sangat berbeda. Oke, nah Selain itu, sekarang selain itu yang lanjut adalah perawatan lanjut oleh tim medis ya. Karena itu jika demamnya berlanjut setelah mengkonsumsi obat-obat penurun demam, nggak ada perubahan, kayaknya tetap aja sakit gitu kan. Maka harus segera menghubungi 003 atau eh, ambulans Skorapomash ya, ya, ambulans. ambulans Skorapomash Pomash. Nah, Ambulans. atau kita ya yang tadi kita bilang menemui dokter di poliklinik atau menemui dokter di pos kesehatan setempat milik kampus, milik asrama. Nah, eh, karena diulang lagi ya, bahaya dari penyakit flu babi itu bukan bukan gejala-gejala yang ditimbulkannya itu. Memang kalau melihat gejala-gejalanya ya udah apa sih? Oh, flu biasa, hidung tersumbat. Oh ya udah biasa. Tenggorokan sakit. Oh ya udah biasa. Tetapi komplikasinya itu yang setelah itu uh, proses infeksi influenza yang kemudian membuat terjadinya komplikasi. Itulah yang menjadi bahaya. Itulah yang menyebabkan banyak sekali uh, orang banyak sekali kasus-kasus yang berakhir letal gitu. Nah, Bahaya dengan dia kematian ya. fatal, ya, berakhir dengan kematian. Nah, karena itu uh, tolong jangan sepelehkan hanya demam biasa, hanya flu biasa dan lain-lain. Jangan sepelehkan itu. Memang benar kita juga harus ya ya udahlah sakit tapi nggak usah ke dokter juga tiap kali. Tetapi uh, sementara kita di sini kita jauh dari orang tua dan kita uh, yang paling ya satu hal lagi yang paling penting adalah uh, dokumennya kayaknya ya. Oke, Kenapa kenapa kok ini kok penting ini untuk ya kenapa di Rusia kok wajib gitu membeli polis? Kenapa kok wajib? Nah, uh, sebenarnya kegunaan daripada polis kesehatan itu sangat banyak. Nah, karena itu pembelian polis itu memang ya bukan asuransi rahasia, kesehatan ya. ya sudah rahasia umum ya. Kalau memang itu juga menjadi salah satu bisnis untuk kampus atau bisnis untuk lain-lainnya gitu. Tapi yang kita mau di sini bukan kita nggak tertarik dengan bisnis itu. Silahkanlah mereka berbisnis, tetapi buat kita adalah bahwa supaya diri kita terasuransi gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tahu bakal sakit atau enggak, karena itu polis itu penting
Eh, Mhm. Misalnya kita perlu menelpon Skorepomas, menelpon ambulans. Kalau misalnya kita nggak punya polis, Mhm. yang pertama mereka nggak mungkin nggak bisa datang untuk kita. Yang keduanya, eh, yang berikutnya kita pasti akan bermasalah dengan masalah dokumen-dokumen yang lain. Tapi kalau Oke. kita punya polis, Mhm. itu Mhm. kayaknya semuanya tuh jadi lebih mudah gitu. Iya. Nah, Siap. iya, Saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi nih iya, terkait dengan apa tadi kita udah bahas ya secara umum gitu kan, termasuk juga pencegahannya yang tadi iya, udah disebutkan dengan menghindari kedinginan itu dengan iya, pakaian iya, yang baik, itu oh, menghindari iya, berada di tempat menghindari makan makanan yang tidak baik, itu iya, pola tidur, iya, pola ini iya. semua segala macam. Di sini ada nggak adakah pencegahan yang lebih spesifik untuk Ya. dari Nah, virus tadi ini sendiri? eh, untungnya adalah virus H1N1 ini dia tidak sama, dia sudah punya vaksin proses untuk Oke. mencegah secara spesifik ya. Jadi tidak seperti misalnya virus yang lagi top sekarang ini kayak Zika yang tidak punya, Aha. eh, Yang belum ada sementara belum ada sebenarnya. Aha. vaksinnya Belum atau ada vaksinnya. misalnya Mhm. ya. Nah, tetapi untuk virus flu ini sudah ada vaksinnya. Nah, vaksinnya itu ada dalam bentuk-bentuk seperti vaksin lewat spray atau misalnya vaksinnya lewat uh, suntikan. Suntikan. Ya, Mhm. suntikan dan Mhm. spray. Nah, Mhm. jadi vaksinasi, tetapi kalau sekarang misalnya nih kita bilang, oh ya udah kalau gitu kita vaksinasi aja biar nanti nggak sakit. Kalau saat ini tanggal berapa? Kalau Februari ya, kalau kita vaksinasinya sekarang, Aha. kayaknya udah uh, Tidak ada efeknya useless ya. gitu. Iya, nggak ada efeknya karena itu vaksinasinya itu harus dilakukan sekitar misalnya dimulai kita musim dinginnya Desember, mulai peak peak penyakitnya Januari, Februari, berarti imunisasinya dimulai sekitar November, sekitar Oktober begitu, akhir September atau Oktober. Nah, pasti banyak kan sekarang yang bertentangan ya, imunisasi itu bagus atau enggak, imunisasi bagus apa enggak. Nah, eh, imunisasi itu sebenarnya eh, apa sih imunisasi itu yang pertama? Imunisasi, jadi kita memasukkan eh, penjelasan simpelnya begini. Kita Mhm. seperti memasukkan virus atau memasukkan eh, eh, agen penyakit itu ke dalam tubuh kita untuk memprovokasi sistem imun kita. Jadi ketika sistem imun kita melihat ada agen yang masuk, sistem imun kita akan menjadi semakin lebih kuat. Jadi uh, kayak kayak apa ya? Kayak tentara gitu loh untuk melawan Mhm. musuh gitu. Makanya uh, proses pencegahan spesifik imunisasi itu penting. Nah, dampak-dampak Mhm. lain memang tidak semua imunisasi adalah hal yang 100% tidak berbahaya. Pastinya ada dampak-dampaknya yang Mhm. Mhm. dampak-dampak kecil lah seperti itu. Makanya Mhm. makanya kita mengapa imunisasi juga menjadi hal yang penting. Gitu. Mhm. Ya. Jadi Untuk boleh jadi jadi bisa ya, jadi sebetulnya angka angka kematian, angka angka jumlah pasien yang saat ini sangat banyak yang pada akhirnya berujung dengan uh, kondisi yang kritis atau kematian, ya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak divaksin gitu ya. Karena ya, memang ya, kondisi tubuhnya ya, secara spesifik sudah jauh lebih rentan ya, dibandingkan yang ya, lain gitu, dibanding ya. dengan mereka yang sudah divaksin terlebih Iya, dahulu. iya. Makanya itu Oke, biasanya anak-anak atau misalnya siapa sih yang perlu divaksin, sangat perlu ibu divaksin itu hamil, ada orang anak ya ibu orang, hamil. Ibu orang hamil tua. juga harus ada konsultasi dengan ginekologis dan lain-lain. Nah, orang pekerja-pekerja medis yang bekerja di rumah Mhm. sakit, Mhm. saya Mhm. atau Mhm. orang-orang tua atau juga prinsipnya semua orang bisa divaksin kok sebenarnya Mhm. Mhm. dari Mhm. flu ini. Di mana kita bisa beli vaksinnya itu? Atau di Nah, mana kita bisa mendapatkan vaksinnya? vaksinnya itu harus di poliklinik. Nah, kembali lagi kita eh, di poliklinika itu ada banyak sekali, misalnya saya nggak tahu kalau di kota lain gimana, ada studentcare kayak poliklinika nggak gitu. Oke. Jadi di Iya, poliklinik tempat iya, universitas iya, seperti itu. iya. Misalnya kalau kita ke poliklinika, ke studentcare kayak poliklinika, biasanya kita akan dikirim ke tempat-tempat seperti pusat epidemiologis atau kayak gitu, pusat Aha. Mhm. epidemiologi ya. Kalau di Mhm. Varones misalnya kita punya satu klinik yang di situ hanya mahasiswa. Jadi semua Oke. mahasiswa dari seluruh ya kampus datang ke situ.
Jadi poliklinik mahasiswa memang. Ya, poliklinik mahasiswa memang. Nah, dari situ baru dikirimlah kita kemana. Tapi ada kayak napraflennya yang dikirim. Tapi di situ biasanya sakit apa saja pasti ke situ. Oke. Ke poliklinik khusus itu. Jadi, nah, saya rasa memang ini penting ya untuk teman-teman semua ketahui bahwa ketika memang siapapun tidak menginginkan sakit, tapi tidak ada yang tahu kapan kita akan sakit. Gitu. Ya. Seperti yang tadi saya ingin mengulang dan menegaskan kembali ke teman-teman poin-poin yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Filia, bahwa ada beberapa hal yang sangat krusial gitu kita sebagai mahasiswa, sebagai pendatang yang memang berada dari negara yang tropis, kemudian pindah ke negara yang dingin dan dingin sekali, seperti pencegahan. Memang jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya rasa semua setuju seperti itu. Dan di sini pencegahan itu sangat mudah dilakukan, dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menjaga makan, menjaga pola tidur, menjaga pola kerja, jam kerja, pola belajar, juga menjaga kondisi fisik secara umum, mental dan spiritual gitu. Karena juga ada musim-musim tertentu yang dimana kita sangat rentan, itu musim-musim seperti eksamen ya, menjelang ujian atau kondisi dimana kita sedang stres secara psikis, secara mentally ya, atas 1-2 problema seperti itu. Dan selain itu hal-hal penting yang juga saya belajar selama saya tinggal di Rusia ini adalah banyak teman-teman kita yang masih belum tahu gitu kemana harus menghubungi, kemana harus berurusan ketika sudah terkait dengan kesehatan. Memang yang dijelaskan Villa itu sangat betul bahwa penting bagi kita memiliki asuransi kesehatan, yaitu Strachovka, medicine Strachovka dalam bahasa Rusianya. Terlepas dari berapa jumlah dalam rubelnya yang kita beli, bahwa mohon dilihat bahwa asuransi kesehatan ini penting dari aspek terhadap diri kita sendiri gitu. Memang tidak menjamin kita akan pasti memakai Strachovka ini, akan memakai asuransi kesehatan ini, tapi sudah pasti ketika kita sakit kita punya asuransi kesehatan, dan kalau misalnya kita punya asuransi kesehatan itu nanti akan menyulitkan kita lebih jauh gitu. Kita sudah bayangkan kita sudah dalam kondisi sakit dan kita tidak memiliki dokumen yang sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk melayani kita, menerima kita sebagai pasien. Terlebih status kita adalah mahasiswa asing, orang asing di Rusia. Jadi mohon untuk teman-teman memperhatikan bahwa penting untuk kita memiliki asuransi kesehatan. Lalu terkait dengan dokumen ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Vidya, ketika memang kita istilahnya sudah harus berurusan dengan rumah sakit, dokumen apa saja yang diperlukan untuk datang ke rumah sakit atau ke poliklinik? Pertama adalah paspor, mohon di garis bawahi, pertama adalah paspor, kedua adalah asuransi kesehatan, dan ketiga biasanya di setiap kampus memiliki disebutnya buku catatan kesehatan, yaitu Sanitarная knižka. Dan di situ secara rutin termasuk sebagai contoh di tempat saya, setiap tahun itu kita mengadakan cek kesehatan ya, medical check up. Yang rutin itu adalah fluorografi. Seperti tadi Mbak Filia bilang, bahwa memang fluorografi menjadi hal yang sangat mendasar dan rutin dilakukan oleh pemerintah Rusia kepada semua warganya. Itu tidak hanya warganya yang warga Rusia, tapi kepada kita juga mahasiswa asing, karena fluorografi ini adalah istilah ronsen yang sifatnya adalah screening test, screening ronsen gitu. Jadi ketika memang dan di sini memang fluorografi itu sifatnya adalah massal. Jadi dia ada screening massal untuk mendeteksi adakah kelainan pada fungsi pernapasan, yang bisa dilihat dari X-ray-nya itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang sudah ada fungsi pernapasan yang terganggu, yang bisa dilihat dari hasil fluorografinya itu sendiri, maka nanti dia harus pihak rumah sakit atau pihak poliklinik, pihak dokter akan langsung merujuk dan memisahkan si pasien ini, saya future pasien gitu ya, saya pasien yang akan potensial berpengaruh kepada lingkungannya seperti itu. Lalu jangan ragu untuk istilahnya meminta pertolongan kepada teman-teman di sekitar kita gitu, yang sudah teman lokal kita yang sudah baik berbahasa Rusia, atau mungkin teman-teman yang sudah lama tinggal di Rusia, karena biasanya mereka sudah lebih tahu kemana harus
mana dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami sakit gitu. Selain itu mengenai vaksin, seperti tadi sudah dibilang oleh Filia bahwa vaksin ini sifatnya adalah tidak wajib dan memang tidak pasti melindungi juga gitu. Karena vaksin ini sendiri itu adalah bentuk perlindungan yang sifatnya additional gitu. Artinya bisa dilakukan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi sekalipun sudah dilakukan, bukan berarti bisa menjamin 100% bahwa tidak akan terinfeksi. Karena seperti tadi sudah di awal dijelaskan bahwa virus ini punya karakter khas, itu berubah setiap saat, bermutasi setiap saat. Bisa jadi sekarang virus flu yang saat ini berkembang adalah virus yang berbeda dibandingin virus yang berkembang tahun sebelumnya. Makanya tadi ada H1N1, H1N5, H2N3, H7N7 karena memang tiap virus memiliki karakternya masing-masing yang bisa jadi vaksin ini belum tentu berpengaruh terhadap semua jenis virus seperti itu. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa memang penting untuk kita mengetahui apa itu virus flu babi, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya. Lalu kita sebagai mahasiswa harus, khususnya yang mahasiswa dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara Rusia, harus juga tahu mengenai aturan mainnya ketika memang sudah harus berurusan dengan pihak kesehatan. Dalam hal ini dokter, poliklinik, rumah sakit setempat di mana tempat kita berobat seperti itu, dan hukum-hukum apa saja yang diperlukan. Untuk diskusi kali ini saya tutup. Saya sekarang akan membuka beberapa pertanyaan, dan dari selama tadi saya ini sudah ada Mbak Vila, sini sudah ada masuk 2 pertanyaan ya. Di Mas Adi Atiasa. Dia nanya, adakah flu babi Meksiko? Seperti itu. Flu babi Meksiko. Awalnya memang dia dinamakan flu Meksiko. Flu babi Meksiko karena memang pandemi besar itu pernah terjadi di Meksiko. Tetapi sebenarnya dinamakan flu babi Meksiko karena tempatnya saja, tempat terjadinya yang paling besar gitu. Di Meksiko. Tetapi mungkin dia sama aja kali ya, dia sama aja dengan virus-virus dengan flu, gejalanya pasti sama saja dengan flu babi yang lain. Hanya mungkin dari strain-nya hanya mungkin beda ya. Iya. Itu stemnya yang berbeda. Tadi kan stemnya berbeda. Kalau virus H5N1 dikenal dengan nama itu virus flu burung, maka virus flu babi H1N1, dan untuk yang virus flu babi Meksiko ini biasanya dinamakan yaitu seperti tadi Mbak Vila bilang, dinamakan dari tempat di mana virus flu itu pertama kali ditemukan. Lalu untuk virus flu babi Meksiko ini dia memiliki kode H3N2. Jadi memang secara struktur genetikal berbeda. Dia agak beda dibandingnya H1N1 biasa. Lalu tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Stevi Alexandra. Bentar, saya bacakan dulu. Apakah memang H1N1 ini virus yang berkembang secara alamiah di alam, ataukah memang perubahan yang terkondisikan seperti itu? Yang terkondisikan maksudnya diciptakan ya? Iya, jadi misalnya bagi beberapa penganut teori konspirasi itu ada beberapa lembaga atau golongan yang menyebarkan virus tersebut secara sengaja seperti itu. Ya. Nah ini kalau saya rasa ini sudah masuk bukan cuma soal medical ya, karena ini udah ke masalah politik ya. Dari sisi medical kita nggak bisa bilang kalau itu virusnya memang sesuatu yang alami atau diciptakan, karena kembali lagi virus itu bukan makhluk hidup. Dia nggak bisa dibilang makhluk hidup karena dia hidupnya dari sel inang yang dia hinggapi. Jadi dia parasit kan, yang hidup dari sel inang itu. Nah, karena itu virus bisa diciptakan. Jadi kita nggak bisa bilang kalau iya H1N1 ini pasti ini diciptakan gitu. Walaupun sebenarnya memang ada ini
kondisi politik yang dengan senjata-senjata biologis dan lain sebagainya, atau misalnya ada yang bilang, oh virusnya mungkin ini ada yang bikin nih, terus disebarin supaya obat-obatnya laku atau begitu kondisi bisnis untuk bisnis dan lain-lainnya. Uh, karena memang ya itu dia tadi, virus itu bisa saja diciptakan, bisa saja dia natural dan Aha. nggak ada, kita nggak bisa Bahkan bilang tempat kalau diciptakan sendiri pun dia sudah bermutasi ya. iya dia Bahkan bermutasi virus ini sudah sendiri gitu. bermutasi sendiri. Iya, karena walaupun diciptakan atau enggak, dia virus tuh sebenarnya, makanya saya selalu bilang virus itu pintar sekali, dia bermutasi, dia kalau ya diciptainnya model ini, nanti dia di tubuh manusia yang ini ditemukan lagi modelnya yang lain lagi, serotipnya yang lain lagi, itu Genotipnya gejalanya nanti lagi. jadi lain, ya genotipnya jadi lain. Kayak gitu. Oke. Dan memang seperti yang kita ketahui juga bahwa eh, biasanya yang dijadikan biological weapon itu adalah virus bakteri. Ya, Virus bakteri. virus Bakteri. bakteri-bakteri. Oleh bakteri, bakteri antraks gitu kan. Iya, Bakteri yang memang disebutnya kalau bahasa Rusia itu asoba pasna infeksi. Jadi iya, virus yang termasuk sangat berbahaya, iya, iya, secara sosial dan politik juga gitu, karena bisa menyebabkan satu wilayah itu mengalami kondisi kritis, um, kematian mendadak yang mewabah seperti itu gitu. iya. Uh, Sejauh ini kepada teman-teman yang permira yang mendengarkan, dibuka pertanyaan, silahkan untuk bertanya lagi. Dan untuk ini Mbak Filia, saya sendiri masih penasaran nih dengan uh, fermentase hemaglutinase dan neuroamidase itu kan. Kalau misalnya apa sih yang disebab fermen ini mengakibatkan efek apa di tubuh kita seperti itu? Mungkin teman-teman juga tadi ada yang penasaran. Fermen hemaglutinase, jadi dia lebih ke misalnya, aduh, bentar, nggak gambar tadi. Nah, oh sorry belum. Misalnya ini sebagai contoh ya, ilustrasi virusnya. Ini ilustrasi virusnya. Di permukaan virus ini ada fermen-fermen itu, hemaglutinasi dan neuroamidase ini yang membantu virus untuk masuk ke dalam tubuh, yang kemudian juga menyerang sistem sel darah kita sendiri, dan kemudian sistem jadi dia kayak dia menyebabkan sel darah merah itu menjadi kayak apa ya, bareng-bareng gitu loh, apa saling terkait ya, kayak iya jadi kayak nempel gitu kayak gitu. Nah kemudian karena itulah dia bisa menyebabkan sampai juga bahayanya ya pendarahan atau seperti itu. Makanya pendarahan mungkin pendarahannya adalah pendarahan yang mikro ya, di dalam ya, mikro ya, sasudi apa pembuluh darah mikro. Nah karena itulah fermen-fermen ini dia memang berbahaya. Nah, sedangkan itu untuk si hemaglutinasi ini. Nah, kalau neurominidasi itu dia di sel saraf sendiri Jadi menyerang saraf-saraf kita. Makanya itu kenapa kalau sakit flu kayaknya intoksikasi dan kemudian merasa sakit kepala, merasa demam, merasa lemah lesu karena dia menyerang saraf, sistem saraf sentral kita. Makanya itu, jadi kayak virus ini tuh kayak apa ya, licik banget gitu. Dia kan memang sistemnya, dia punya karakter. Iya, dia punya karakter yang, ya. Jadi
ya karakter bermutasi dan kemudian juga kemampuan-kemampuannya yang kadang-kadang mungkin saat ini hanya dua kombinasi antigen yang dimiliki virus yang saat ini didiscover oleh para ahli. Mungkin kita nggak tahu berikutnya mungkin Mhm. ada lagi antigen yang lain yang mungkin juga menyebabkan, yang mungkin juga bisa menjelaskan kenapa beberapa orang uh, mendapatkan gejala-gejala seperti diarea dan lain-lain seperti itu. Jadi yang menyerang sistem pencernaan. Gitu. Mhm. Mhm. Oke, saya rasa penasaran saya sudah terjawab karena saya penasaran dengan apa sih yang dimaksud dengan hemoglutinase, apa sih yang dimaksud dengan kan karena tadi itu mengidentifikasi kode H H dan kode dan kode N, ya, infeksinya iya, itu. iya, iya. Mhm. Oke, terima kasih banyak Mbak Filia atas penjelasannya yang sangat konkret, komplit, komprehensif dan tepat gitu, tepat sasaran. Artinya kita bisa langsung paham gitu bahwa betapa berbahayanya virus ini gitu ketika memang sudah berkembang luas gitu. Dan Ya, apakah yang harus dilakukan pertama kali sebagai langkah-langkah pertolongan pertamanya gitu. ya. Saya rasa dengan ini kami akhiri diskusi online kita pada bulan Februari ini dengan teori kesehatan. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Theophilia Talakwa dan saya Sareta Fadila Ramadhani bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna yang nantinya juga bisa diterapkan secara langsung dalam Ya. kehidupan kita di sini di Rusia khususnya, dan tentunya kita berharap jangan sampai ada yang sakit. Ya. Yang paling penting emang mencegah ya. Yang paling penting adalah kita profilaktik untuk diri sendiri ya, karena kayaknya mencegah itu sangat lebih baik daripada mengobati penyakitnya. Mhm, mhm. Sip. Uh, Selain ini, sekali lagi saya coba menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pengira di Moskow, di Saint Peters, di Volgograd, dan tempat-tempat lain yang sudah setia menyaksikan acara streaming kami. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima Oke, kasih. terima kasih.